gaya hidup adalah garam. Inti pelajaran ini diambil daripada Matius 5 ayat 13 yang berbunyi seperti ini, selalu kita dengarkan. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tiada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Pernah dulu waktu saya masih kecil ada garam yang bulat tuh, satu bongkar garam dulu. Saya tahu ada yang masa sekarang saya rasa tiada, sudah yang anak-anak muda tidak sudah mengenal itu. Dulu nenek saya ada itu, malah mama saya pun sempat ada itu. Dia macam bulat begini, nipisnya seperti beginilah, tidak sampai 1 inci, sangat dinubangan, dilentungan lebih ke tadi, begitu. Jadi setiap kali kasih garam itu lauk, yogul sih rinabus, rasa orang yang Tuhan rasa bentang rasa nanti dan dong. Jadi kasih gantung lagi balik di para itu garam. Nah, saya rasa seronok sebab saya sempat melihat itu. Dia punya warna tuh garam dia hijau-hijau sikit, krim-krim hijau-hijau, bulat, dikasih lubang, boleh ditaruh, diangkat lagi begitu. Oke. Tetapi ada peristiwa yang bilang sama saya, ada masa tidak air pada bilang, maksudnya kasih rasa dulu, kasih taruh dulu di lidah itu garam, sama ada masing-masing kan tidak. Jadi maksudnya ada ketika yang garam itu tidak masin. Jadi orang nggak masin, ya kan apa? Maksudnya tidak sampai itu garam habis hancur semua, ada waktu yang garam itu tidak lagi masin, maka dibuanglah, begitu. Jadi pelajaran ini ataupun peristiwa itu sinonim dengan pelajaran ini. Kalau garam itu menjadi tawar, tidak lagi guna. Masih besar pun, kalau tidak sudah masin, tawar sudah, tidak guna sudah, maka dibuang saja. Oke? Persoalan dia ialah, kenapa Tuhan mengambil garam sebagai simbol kepada kita? Kenapa? Saya terfikir dalam saya membuat khotbah ini ataupun pelajaran ini, saya terfikir kenapa Tuhan tidak jadikan benda yang lain sebagai simbol kepada manusia. Contoh, mutiara kan cantik, berlian kan lawa berkilau-kilau kan. Kenapa bukan permata atau mutiara? Dan persoalan lagi yang seterusnya, apa yang hebatnya pada garam ini? Kenapa sampai ditulis di dalam Alkitab, dan kamu adalah garam? Apa sebenarnya alasan yang kuat bagi Tuhan untuk menggambarkan kita sebagai garam? Dia punya harga pun murah saja, 1 kilo mungkin berapa? Sekarang ini 1,60 sen. Saya tidak ingat sudah berapa harga 1 kilo itu garam. Tapi memang murah kan? Sangat murah. Kan? Apa yang hebatnya dengan garam sehingga Tuhan menulis, Tuhan Yesus sendiri mengucapkannya sebagai satu pelajaran kepada murid-muridnya. Rupa-rupanya bila kita pikir betul-betul, garam ini tidak menonjolkan kebanggaan. Garam juga tidak menonjolkan keindahan. Garam tidak menonjolkan kemewahan, tidak menonjolkan kemegahan. Sama ada kita orang miskin atau kita orang kaya, tetap perlukan garam, betul? Betul kan tidak? Tapi mutiara, permata, berlian, semua itu hanya di tangan orang-orang yang kaya raya yang mampu mendapatkannya. Tapi garam semua orang harus ada garam di dapur. Tidak tahu kalau ada yang sanggup makan tidak payah masak sayur atau lauk, tidak payah ada garam. Maka
ialah kita manusia, kita tidak perlu menonjolkan diri dengan rasa bangga, dengan kemewahan kita, dengan kemegahan kita, dengan keangkuhan kita. Biarlah kita sederhana seperti garam. Apa yang ditonjolkan, apa yang mau Yesus katakan itu di dalam kata-katanya. Yesus mau kita menonjolkan fungsi dan manfaat sebagai garam. Kita tidak perlu menonjolkan siapa kita, tidak perlu menonjolkan kesuksesan kita, kemewahan hidup kita. Tidak perlu. Yang Tuhan Yesus mau kita tonjolkan itu ialah fungsi dan manfaat dari garam. Kadang-kala kita salah fokus. Semua kita, tidak ada yang 100% hebat imannya. Sering kali kita salah fokus ini. Sebab itu setiap kali kita mendengar pelajaran, sebenarnya yang berkhotbah itu bukan jauh lebih sempurna daripada yang mendengar, tidak. Sering kali yang berkhotbah itu adalah dinasihatkan kepada dirinya sendiri dan juga kepada semua yang mendengar. Begitupun juga dengan saya. Saya tidak terlepas daripada fokus yang salah. Semua kita sering kali melakukan kesilapan. Kita berlumba-lumba menjadi siapa yang lebih berhasil dari sudut kebendaan. Yang boleh pakai itu dan ini tidak berpuas hati dengan satu kereta, mau 2 kereta, mau 3 kereta, mau 4 kereta. Salah kita, salah fokus kita. Boleh hidup senang semuanya demi kehidupan yang lebih baik, betul atau tidak? Lebih baik kan? Lebih baik, lebih senang berbanding dulu. Intinya saya mau sukses untuk kebahagiaan saya dan keluarga saya. Itulah fokus kita selalu. Jangan kita tipu diri kita. Memang begitu kan? Selalu fokus kita salah untuk diri kita dan untuk keluarga kita. Saya tidak selfish. Saya mau berjaya dalam hidup saya untuk saya dan anak-anak saya. Tapi sebenarnya masih lagi selfish. Masih selfish. Masih lagi mementingkan diri. Kita selalu begini. Bukan untuk saya tapi untuk anak-anak saya. Bukan untuk saya tapi untuk keluarga saya. Inilah kita. Selalu kita salah fokus. Kita menghabiskan seluruh usaha dan energi kita untuk memperjuangkan hal-hal yang kurang tepat ataupun hal-hal yang salah. Apabila kita langsung tidak mengingati tentang betapa kita perlu jadi garam kepada dunia. Buktinya apa? Coba pikir-pikirkan apa yang telah kita lakukan beberapa minggu yang lalu, barangkali beberapa bulan yang lalu. Buktinya apa? Kita sanggup bersenggang mata, berhempas pulas, dan sanggup mengabaikan kekudusan Sabat demi mengejar duit. Tidak apa-apalah, saya tidak dapat menguduskan Sabat untuk beberapa waktu. Lepas itu nanti saya bertobat. Mau mengorbankan Sabat demi duit, demi gaji, dan mau mengejar sukses di dunia ini. Nanti saya akan mohon ampun dengan Tuhan. Untuk hari ini saya korbankan Sabat dulu. Inilah kita punya fokus yang salah. Sedang atau tidak sedang kita sedang mempamerkan, kita mengejar harga diri manusiawi kita. Kita mau supaya kehidupan keluarga kita lebih baik, lebih senang, lebih mewah berbanding dulu. Kita mau menjadi mutiara, kita mau menjadi berlian yang ternyata cantik dan hebat di mata dunia, tetapi tiada fungsi.
Adakah mutiara itu boleh dimakan? Tidak ada. Satu saja dia punya peranan sebagai mutiara ialah kelihatan cantik. Tiada lain. Kelihatan cantik. Demi maruah diri, harga diri, kelihatan martabat lebih tinggi oleh orang yang menilai. Satu lagi kesilapan orang Kristen, saya dan kamu. Selalu kita berdoa. Coba cek kita punya doa. Selalu kita berdoa, Tuhan, awal pagi lagi berdoa bersama anak-anak. Tuhan, terima kasih Tuhan. Begini, tolong berikan kami berkat sepanjang hari ini. Begini, dan biarlah kami diberikan kesehatan, kekuatan menempuhi hari ini. Berkat-Mu berlimpah ke atas kami sekeluarga. Hidup saya hebat, kita rasa hidup kita hebat karena Tuhan sudah memberkati kita. Maka kita sukses dan banyak perkara-perkara yang baik yang kita dapat capai. Dari segi material, dulunya kita tidak ada rumah yang besar, kita dapat rumah. Dulunya kita tidak mampu membeli kereta, kita dapat membeli kereta. Satu peningkatan pembangunan diri yang baik. Tetapi perjuangan kita habis di titik Tuhan sudah memberikan berkat. Sudah Tuhan memberikan berkat kepada keluarga kita sudah lega. Kita sudah puas hati. Kita sampai di situ saja. Kita lupa bahwa inilah kesilapan kita. Kesilapan sebagai seorang Kristen. Dengar baik-baik. Saya percaya setiap kali kita berdoa, bukan saya saja, saya dan kamu juga membuat kesilapan ini. Kesilapan itu ialah kita minta berhenti di tempat kita saja. Satu-satunya alasan Tuhan untuk memberkati kita adalah untuk menjadi berkat kepada orang lain. Tidak salah kalau kita ada peningkatan pembangunan diri dan keluarga. Tidak salah kalau kita ada rumah baru, kereta baru, dan telepon baru dan sebagainya. Tetapi satu-satunya alasan Tuhan sebenarnya kenapa Dia memberikan berkat kepada kita adalah untuk kita jadi berkat kepada orang lain. Lebih besar berkat Tuhan beri kepada kita, lebih besarlah berkat yang perlu kita salurkan berkat itu kepada orang lain. Percaya atau tidak? Lebih besar Tuhan bagi berkat kepada hidup saya, lebih besar tanggung jawab saya. Bukti dia, tengok ini. Contohnya dari sudut pendapatan. Apabila Tuhan memberikan saya berkat pendapatan Rp500, persepuluhan yang perlu saya kembalikan kepada Tuhan untuk apa? Untuk menggajikan kita punya pastor adalah Rp50. Dan kami sekeluarga membuat komitmen persembahan konsisten sebanyak 500. Persepuluhan kan 10%. Kami sekeluarga membuat komitmen persembahan konsisten kami pada setiap bulan ialah 500. Kalau pendapatan kami 500, persepuluhan kami mesti Rp50. Persembahan konsisten kami 500, yaitu bersamaan dengan Rp25 satu bulan. Ini kalau pendapatan kami 500. Coba kita tengok kalau kita up lagi berkat yang Tuhan bagi dalam pendapatan kami sebanyak 5.000. Kita tengok sebanyak 5.000, persepuluhan kami ialah 500. Komitmen di dalam persembahan konsisten kami ialah 500 daripada pendapatan yang 5.000 itu bersamaan 251 bulan. Bahagi 4 lebih kurang berapa? Lebih kurang 120 berkali kan? Bukan. Bahagi 4 saya pengen pada matematikal
kuranglah satu minggu. Suka ada 4 minggu kan. Nah, tengok. Tadi saya katakan lebih besar berkat Tuhan kepada kita, lebih besarlah tuntutan Tuhan supaya berkat itu kita salurkan kepada orang lain. Inilah bukti dia. Pendapatan saya 500, saya kena berikan persepuluhan 50 ringgit untuk jadi gaji-gaji pastor-pastor kita. Untuk penginjil-penginjil yang akan ke Ghana, ke Sorsogon Bagadai dan sebagainya, ke Bangki, ke Pulau Bangki dan sebagainya. Manakala persembahan konsisten kami adalah 5%, ini untuk apa? Ini ada digunakan untuk membangunkan gereja-gereja yang masih belum ada gereja di luar sana, ataupun membantu orang-orang yang suatu ketika dulu kita pernah diiklankan oleh mission yang kita perlu membantu anak-anak thalassemia. Semua ada kepada. Dan ini tuntutan Tuhan kepada kita. Siapa di antara kita semua yang sudah memulakan persembahan konsisten ini? Teruskan. Kita teruskan karena inilah yang diminta oleh Tuhan. Sudahkah kita menjadi berkat kepada orang lain? Rumah kita besar, tanya diri kita, berapa orang yang sudah saya panggil untuk makan di rumah saya? Yang besar ini. Kereta saya besar, tanya lagi diri kita, berapa orang yang sudah saya tumpangkan di kereta saya ini? Ataupun hanya saya dan keluarga saya saja yang ikut, sebab saya takut kotor ini kereta. Atau kita, atau anggota yang ada perusahaan atau bisnis, berapa orang yang sudah kita tolong di dalam perusahaan tersebut? Garam yang sederhana sifatnya tetapi manfaatnya luar biasa. Mari kita jangan berlumba-lumba berjuang menjadi mutiara atau berlian. Yang dilihat orang, wow, 4 sudah kereta dia ataupun rumahnya besar banglo. Tetapi mari kita berlumba-lumba menjadi garam, berlumba-lumba untuk menjadi manfaat kepada orang lain di sekitar kita. Ini perbezaan tipis yang perlu diperbetulkan oleh setiap kita orang Kristen. Dengar baik-baik. Di mata manusia yang hebat apabila hidupnya diberkati Tuhan. Siapa yang memberikan kita pendapatan yang baik itu kalau bukan izin Tuhan? Tuhan kan? Tuhan yang memberkati. Kita di mata kita hebat, sudah kita diberkati Tuhan. Di mata Tuhan yang hebat pada umatnya ialah apabila kita menjadi berkat kepada orang lain. Manusia mengukur dari berkat yang diterimanya. Dia lega apabila sudah mendapat sesuatu kan, duit sudah ada, lega. Tetapi Tuhan mengukur manusia dari sudut kesanggupannya menjadi berkat. Itulah perbezaan tipis yang harus diperbetulkan oleh setiap kita. Kita kembali semula kepada garam. 2 fungsi dan manfaat utama garam apa dia? Yang pertama, banyak sebenarnya manfaat garam, tetapi saya ambil 2 manfaat yang utama. Yang pertama, supaya makanan ada rasa, makanan tidak hambar. Ada rasa, kita suka untuk kita ada selera untuk makan itu makanan. Yang kedua ialah sebagai pengawet makanan yang boleh melambatkan pembusukan. Dulu-dulu saya pernah melihat, sebab dulu bukan Adventist dulu, saya PCS masih. Nenek saya
Bila sudah dapat memotong babi, ada tuh kungkung. Kungkung kan orang potong-potong-potong, tidak dimasak, dilumurkan dengan garam, pas itu dilipat dengan kazakap. Tahu kazakap apa? Mungkin yang anak-anak muda sudah tahu nih kazakap. Kazakap itu adalah pelepah itu pinang. Pelepah itu pinang dilipat dan disimpan di parang. Saya heran mula-mula, ini tidakkah direbus? Tidak, dia aja begitu. Nanti dia begiuk, kita timbullah nanti 1 minggu akan datang. Begiuk tuh Nek, di selepas seminggu dibuka itu kazakap untuk dimakan, dikasih jadikan lauk. Saya tertunggu-tunggu ya, mesti ada giuk-giuk gini-gini. Sekali tengok, tiada giuk itu kungkung babi. Boleh dimakan bukan? Waktu itu kami makan tanpa ada masak, bayangkan. Dan ia dimakan waktu itu tanpa ada masak dan ia telah diawet. Bayangkan kalau tiada garam, 1 minggu itu apa berlaku pada itu benda? Gitu sudah kan? Garam menjadi agen pengawet makanan yang boleh melambatkan pembusukan. Yang pertama tadi yaitu supaya makanan berasa, makanan tidak mentah. Kita hanya dikatakan menjadi garam sekiranya kita dapat menjadi pengaruh iman dan kebenaran kepada dunia ini untuk kemuliaan bagi Tuhan. Kita berjasa saja kepada orang itu belum cukup. Tapi kalau kita mempunyai pengaruh yang positif dan pengaruh iman kepada dunia ini demi kemuliaan Tuhan, kita sudah menjadi garam. Bukti dia adalah ini. Kita ada sumbangan kepada dunia yang bernilai di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Semua orang ada duit kan, bukan Adventist saja yang ada duit anggotanya. Mari menabur dan juga memberi tanpa perlu diwar-warkan atau dicanang-canangkan. Asal jangan membagi, pergilah orang di kampung membagi dan dikasih gambar itu pemberian. Pas itu masuk di dalam mana-mana sosial media. Ada 2 situasi. Ada yang masuk di dalam media sosial ini untuk tujuan mau memberi motivasi kepada orang supaya orang pun mengikut contoh dan teladan. Tapi ada satu lagi situasi ya, dia masukkan di dalam media sosial itu baik lopokin dazahan. Tetapi Tuhan ingat, ini pesanan Tuhan. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dalam Matius 6 ayat 4. Apa bilang Tuhan kalau sudah dia kasih war-war sudah apa? Kau sudah dapat upah. Orang sudah memuji kau sudah dapat upah. Tiada lagi upahmu di surga. Nah, itulah maksudnya lebih baik kita memberi dengan ikhlas. Kita tidak perlu memberi dengan pujian, dengan harapan orang memuji kita. Sebab kalau itulah tujuan kita, maka kita sudah dapat upah sudah. Orang sudah puji kita. Maka Tuhan tidak lagi ada menyediakan upah di surga. Kita menjadi garam supaya kita dapat menolong orang. Dari garam itu harus dari hati kita. Memberi, menabur dari hati kita. Kita kena prihatin peka dengan orang-orang yang perlu dengan kita. Perlu dengan pertolongan kita. Yang kedua, sebagai pengawet makanan yang boleh melambatkan pembusukan. Itu fungsi garam, itu manfaat garam. Kita lihat kenapa itu. Orang yang beriman
semakin mengalami pembusukan. Apa itu? Apa maksudnya? Oke. Contoh, kita ada satu besen ikan yang sudah pasti akan membusuk jika kita biarkan. Betul? Beberapa jam busuklah itu ikan itu kalau kita biarkan. Dan kita ada semangkuk garam untuk mengasinkan ikan itu. Bagaimana kita boleh awetkan ikan itu supaya ia dapat digunakan lebih lama? Itu ikan boleh lagi kita simpan lebih lama. Ikan tadi hanya dapat diawetkan jika usaha kita garam itu dicampurkan ke dalam sebesen ikan tersebut. Maksudnya di sini adalah hidup bermasyarakat itu penting. Masyarakat hanya akan kenal siapa engkau jika mereka melihat karaktermu dan kebajikan-kebajikan yang engkau sudah lakukan. Jangan berkurung di dalam rumah. Kalau kita berkurung di rumah di zon selesa kita, ibaratnya begini. Besen ikan itu ada di tepi, semangkuk garam itu ada di tepi. Kita tidak dapat apa-apa. Itu ibaratnya. Persoalan dia bagaimana orang kenal siapa kita kalau kita tidak mau keluar dari kepompong zon senang di rumah kita. Kadang-kala kita ada perasaan bimbang, takut dipengaruhi lalu jatuh. Itulah sebabnya saya tidak mau bergaul dengan orang luar. Saya mau kasih tahu, orang beriman dia hidup bijaksana. Tidak sembarang dia melangkah di tempat-tempat yang dia sudah tahu imannya akan jatuh. Betul? Engkau tahu di mana seharusnya engkau melangkah dan di mana yang tidak harus. Janganlah orang luar, jangkaulah orang luar masuk ke kandang Tuhan. Dengan cara bagaimana? Engkau, saya yang harus keluar dan menjangkau mereka. Jangan tunggu orang luar mencari kita. Orang luar tidak dapat cari kita di rumah. Kita yang kena bersahabat dengan mereka. Itu garam, itu ikan yang tidak dapat masuk di garam itu. Garam yang kena masuk ke dalam besen ikan tersebut. Di luar sana semakin ramai yang kondisi iman mereka semakin membusuk. Jalankan fungsi iman kita. Jalankan fungsi garam kita. Lihat di sekeliling kita. Coba lihat di sekeliling kita. Mula dengan orang yang dekat dengan kita. Mulakan dengan orang yang dekat dengan kita. Di sebelah rumah kita. Ketika kesesakan ekonomi menghimpit mereka. Ketika kekejaman ejen-ejen iblis di dalam rumah tangga menghambat mereka. Ketika kesusahan dan kesukaran seorang ibu tunggal menghentamnya bertalun-talun. Belum siap kereta banyak masalah. Anak-anak perlu disekolahkan. Lain lagi ini, keperluan di rumah lagi, macam-macam lagi. Dialah ibu, dialah bapak kepada anak-anak. Tanggung jawab semua dia pikul. Adakah kita melihat orang-orang ini? Adakah kita melihat orang-orang ibu tunggal di sekitar kita? Dapatkah kita prihatin kepada mereka? Sempit di dada dia, sesak di dada dia, semua dia tanggung. Kita yang ada, dapatkah kita bagi kontribusi ke sumbangan sedikit? Pikirkan, ramai orang yang memerlukan kita sebagai garam. Gunakan mulutmu, gunakan tanganmu, gunakan apa yang ada padamu. Tanyakan pada dirimu,
tidur lena di rumah saya? Masihkah saya mau kenyang-kenyangan bersama anak-anak dan istri saya? Tidakkah saya hirau semakin ramai jiwa-jiwa yang kian membusuk dan perlukan kita? Engkau adalah garam, engkau tidak mau, dan adakah engkau tidak mau menggunakan fungsimu sebagai garam? Apakah engkau adalah garam yang sudah hilang asinnya? Saya berhenti setakat di situ. Saya tahun lalu saya ditelepon oleh seorang ibu. Dia kata, si kawan saya, gimana? Saya mau melawat itu Ivanon sana. Dia bilang, saya cakap, dia siapa itu? Ivanon saya lah. Dia bilang, apa agama dia? Islam. Dalam hati saya, oke, baiklah, saya ragu-ragu nih. Tapi saya ikut saja. Waktu sampai di rumah itu nenek sudah meninggal sekarang nenek itu. Nenek itu sangat gembira melihat ibu ini masuk. Saya pun ikut-ikut masuk sana. Dia sangat gembira. Dia sakit saya pun tidak tahu apa, sakit di bagian leher sampai lubang besar betul lubang di sebelah sini bagian bahu ini. Tapi dia gembira melihat ibu ini sangat baik. Bukan ibu kepada ibu ini, bukan ibu bapaknya, pangkat mentua tapi jauh-jauh sudah. Bukan Seventh Adventist, dia adalah seorang Islam Muslim. Saya nih yang masih kolot, masih lagi pikiran saya yang oke, ikut-ikut saja lah, kan dia sudah pernah minta, ikut-ikut saja. Ketika ibu ini minta saya tolong berdoa untuk nenek ini, dan saya melihat teriak muka nenek itu begitu senang sekali melihat kami berdoa, walaupun dia Muslim, dia sangat senang sekali. Kamu tahu di sanalah titik saya menitiskan air. Rupa-rupanya walaupun dia tidak seagama dengan kita, dia mengharapkan ada orang yang prihatin datang melawat dan berdoa kesembuhan daripada Tuhan. Dan ibu yang membawa saya ini, ibu mertua saya, dia kata, Ivan, dia bilang, sama ada kau sembuh atau tidak, biarlah Tuhan yang tahu semuanya. Persepsi saya luntur sebenarnya. Saya kata, wow, saya yang banyak kali berkhotbah di gereja, kan? Dan tahu beberapa kali sudah saya berkhotbah di gereja. Jika dibandingkan dengan hati seseorang, saya kasih tahu kamu, hati yang sedemikian jauh lebih bernilai jika dibanding dengan saya yang kononnya pandai berkhotbah. Saya menolong, saya berpikir-pikir lagi. Saya melawat, saya berpikir-pikir lagi. Orang yang boleh berdiri di mimbar berkhotbah, jalan misionari untuk memberitakan Injil, tidaklah bernilai jika dibanding dengan orang yang hidupnya mempunyai garam di dalam hati. Ingat, tubuh engkau adalah garam. Hidup ini adalah garam. Bila kita tidak ada garam di dalam hidup kita, sia-sia hidup kita. Jalankan fungsi garammu. Buah iman yang menjadi impact kepada dunia, kerelaan memberi dan menabur, itu ialah satu buah iman yang hidup. Dengan memberi dapat memberikan perasaan sukacita dan kelegaan pada diri kita. Memberi dan menabur kepada yang memerlukan adalah satu nilai kasih yang ada di
kita lakukan dengan perbuatan. Tiada guna. Persepuluhan ialah cerminan kasih kita kepada Tuhan. Karena apa? Siapa yang mau bayar pastor-pastor kita keluhan kita? Kita. Persembahan sistematik adalah cerminan kasih kita kepada sesama. Kita tidak mampu untuk jalan ke sana di Sabsogon Magandai. Kita tidak mampu. Tapi sekurang-kurangnya persembahan konsisten yang kita beri tiap-tiap Sabat itu mewakili diri kita untuk jalan ke sana. Gereja-gereja dapat dibangunkan melalui persembahan kita. Iman yang hidup nampak daripada apa yang keluar dari perbuatannya. Nah, ingat ini. Iman tidak nampak dari mulut. Kita bercakap, oh kasih itu begini-begini, oh dengan sebaik dan sehalus manapun kata-kata saya ini, tetap mati iman saya kalau saya tidak tunjukkan itu melalui perbuatan saya. Ini yang saya katakan. Jika ditimbang, saya yang pandai berkhotbah, kononnya saya pandai berkhotbah, dengan hati seorang ibu yang sangat prihatin di sekitar kejiranannya, siapa saya? Tidak ada apa-apa. Milikilah hati yang peduli tentang kejiranan Anda. Jangan kunci badanmu, kunci hidupmu di dalam rumah. Jangan. Orang tidak kenal kita kalau kita berkunci di dalam rumah. Tidak. Karena kalau saya hanya pandai berkata-kata, sekalipun aku dapat berkata-kata dalam semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, jika aku tidak mempunyai kasih yang hidup, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Aku sama sekali tidak berguna, yaitu iman yang mati. Gunakan kehidupanmu untuk menjadi apa? Hidup menjadi dampak atau impak positif kepada orang lain. Hidup bersinar seperti pelita. Kita memegang kebenaran itu adalah cahaya. Maukah kita pegang ini kebenaran, tapi kita sumumbol di gantang, sumumbol si gantang. Kita tidak mau mendedahkan diri kita kepada masyarakat. Kita berkunci di dalam zona selesa kita. Jangan. Kita pegang kebenaran, kita pegang pengharapan. Kita jadi pelita, biar kita keluar menjadi cahaya, penerang bagi orang-orang yang mau menemukan cahaya kebenaran. Bawa jiwa-jiwa yang kian hancur mengenal dan memiliki Yesus Sang Juru Selamat itu. Sambil kita menolong orang, macam ibu itu tadi. Saya pikir saya dibawa melawat ke sana, melawat saja. Sampai di rumah itu dia kata, bolehkah tolong berdoa, kita sama-sama berdoa. Oh pimpinan, namanya berdoa, kita berdoa kepada siapa? Di dalam, walaupun nenek itu Islam, namanya berdoa, takkanlah saya cakap dalam nama Nabi Muhammad, kan? Namanya berdoa, tetap saya ucapkan di dalam nama Yesus Kristus. Itulah kepercayaan kita. Di samping kita melawat, di samping kita memberi sumbangan, di sanalah orang mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Dia dari mana itu? Oh, dari sana, Seminadventist Pinang Tebe. Di sanalah orang kenal kita. Tapi kalau kita berkurung di dalam rumah, orang kenal kita? Tidak. Orang tidak kenal kita. Besen, itu ikan di besen, itu garam tidak mau ditumpahkan di dalam besen itu. Beritahu dunia yang makin membusuk ini bahwa ada pengharapan,
bumi yang akan hancur ini. Beritakan pengharapan. Berbalik lagi kepada pohon ara yang dikutuk Yesus. Bukan tahap tinggi sukses kita dalam studi kita yang perlu kita banggakan. Jangan. Bukan seberapa banyak aset dan harta serta uang ringgit kita di dalam bank atau di dalam cash. Bukan itu yang perlu kita banggakan. Bukan sesenang atau penuh berkatnya hidup kita ini. Bukan juga setinggi apa pangkat kita. Bukan sesibuk mana aktiviti kita. Wow, ke sana dipanggil merasmi sana, di sana dipanggil untuk jadi EJK di sana sini dia punya kesibukan. Bukan itu semua. Pohon ara yang rimbun itu menggambarkan semua yang saya sebutkan tadi. Tapi bukan itu yang Tuhan cari. Bukan itu yang Tuhan Yesus cari. Apa yang Tuhan Yesus cari? Di pokok ara yang rimbun itu Tuhan mencari buah, tapi tidak ada. Tidak ada. Lalu dia marah dan dia mengutuk pohon ara itu. Di pentas akhir menghadap Allah. Inilah buah yang Tuhan cari. Dengar baik-baik. Kamu yang memberi aku makan, kata Yesus. Kamu yang memberikan aku minum. Kamu yang memberikan aku pakaian ketika aku telanjang. Kamu yang melawat aku ketika aku sakit. Kamu yang mengunjungi aku di penjara. Kamu yang memberi aku tumpangan ketika aku jadi pelarian. Tiada tempat mengadu. Pergi keluarga-keluarga menjadi sangat kejam. Ingat, segala sesuatu yang kita lakukan terhadap, kata Yesus, segala sesuatu yang kamu lakukan terhadap saudara yang hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saya stop di situ dulu. Minggu lalu saya bercerita dengan seorang pelajar saya tahun 6. Apa cita-cita kau? Saya bilang. Dia bilang, saya yang penting saya mau dapat kerja di Ciku. Saya mau ada kerja, saya mau ada rumah saya sendiri, saya mau ada kehidupan saya sendiri, saya mau ada kereta. Yang pastinya saya hidup sendiri. Kau hidup sendiri? Saya bilang, iya, saya mau hidup sendiri. Jadi kalau kau sudah ada kerja, kalau kau cakap kau mau hidup sendiri, kau tidak mau balik tempat mama bapak kau. Tidak. Dengan yakinnya anak kecil ini umurnya 12 tahun mengatakan bahwa kalau dia sudah besar, dia ada kerja, dia ada rumah, dia ada kereta, dia tidak mau balik di rumahnya lagi. Kenapa? Coba kita pikir kenapa. Seorang anak belum lagi sebenarnya pandai berpikir betul. Kenapa dia dengan penuh yakinnya dia kata begitu? Karena di rumahnya tidak ada yang dia boleh lakukan. Dari kecilnya dia dihentam oleh kekejaman di dalam keluarga. Ibunya berpisah dengan bapaknya, ibunya kawin laki yang baru, dan setiap waktu dia ditendang. Salah sikit adik-adiknya dia yang kena, segalanya dia yang kena. Dan sudah terset di dalam pikiran dia kata, saya tidak akan balik lagi. Kau tidak sayang mama kau? Saya bilang. Cikgu dia bilang, kalau mama saya sayang saya, waktu bapak saya menendang saya hampir saya pingsan, mama saya akan tolong saya, Pak Cikgu, dia bilang. Tapi mama saya kasih biar aja sama saya. Dia kasih biar aja saya muntah karena tendang perut saya oleh bapak tiri saya, dia bilang. Punya satu
terkejut dengan cerita dia. Saya bilang, sampai bila kejamnya punya Bapak Tiri? Sampai sekarang, semalam pun dia bilang habis karena merokok di belakang saya. Anak putih dibancu dengan hitam-hitam di kain putih itu. Oleh siapa yang kejam? Keluarga yang kejam. Sampai terset dalam pikirannya, dia bilang, Cikgu, dia bilang, kalau hari ini Cikgu ada bilik kosong, dia bilang, saya mau tinggal tempat Cikgu. Saya kata, kau tahu juga kan saya beda rumah. Rumah saya sekarang ini extend dari cafe. Lagi berapa anak saya di dalam? Ada 3 anak saya, satu orang satu bilik. Takkanlah, saya bilang tidak ada bilik untuk kau. Dia menangis. Cikgu, dia bilang, saya tidak sabar sudah menjadi orang dewasa. Saya pernah terfikir dan lari dari rumah, tapi saya tidak tahu saya mau kemana. Bayangkan anak sudah hancur. Orang bilang dia seperti ikan yang mau membusuk. Ikan yang mau membusuk di depan saya. Apa saya mau buat? Menitis air mata saya. Saya kata, sabar dulu. Kau kena sabar. Kau tidak boleh tanamkan dendam kau itu kepada ibu bapak kau. Mungkin setakat itu saja yang ibu bapak kau berpikir. Tersingkap sampai begitu saja. Orang tidak pikir perasaan kau, orang tidak pikir pasal masa depan kau. Kita maafkan orang. Cikgu, saya tidak mau maafkan orang. Wow. Maafkan mama kau, itu mama kau, mama kandung kau. Cikgu, saya tidak mau. Cikgu, mama saya tuh nampak saya muntah-muntah, bapak kiri saya tendang perut saya. Bukan salah saya. Tapi kalau mama saya sayang saya, mama akan selamatkan saya. Tapi dia biarkan saja saya tidur di luar. Wow. Inilah keadaan dunia. Itu baru satu. Banyak lagi perkara-perkara ikan-ikan yang hampir membusuk di luar sana. Apa peranan kita sebagai garam? Saya penuh. Saya kata, apapun keadaannya, belajarlah untuk tidak berdendam. Karena Yesus yang kita sembah itu bukan karakternya seperti itu. Dia tanya saya, Yesus itu macam mana karakternya cikgu? Tengok, kita hanya bagi penghiburan saja. Saya tidak bagi dia duit, saya tidak ada rumah untuk kasih tinggal dia dan supaya dia tinggal di sana. Tapi saya bagi dia penghiburan. Saya kata, Yesus yang kita sembah itu bukan karakternya seperti itu. Jadilah pemaaf. Hadaplah kehidupan kau sekarang ini dengan penuh kesabaran. Anggap saja bahwa bapak tirimu itu tidak kenal Yesus. Kau kenal Yesus, kau pernah pergi gereja. Jadilah karakter seperti Yesus. Dia menangis. Dia ini lelaki. Dia menangis. Dia kata, tapi Yesus dia sudah di dunia kan cikgu. Dia orang bilang dia sudah mati di kayu salib. Banyak lagi benda yang dia tidak tahu. Dia tidak paham. Tapi it's okay. Apa yang kita mampu, selagi kita mampu buat apa saja untuk menggaramkan ikan yang membusuk ini, buatlah. Bagaimana kita dapat menjalankan fungsi asing kita? Gunakan mulutmu untuk menghibur orang yang kematian keluarganya atau yang dalam penderitaan. Jangan kunci mulut kita, ucapkan takziah dan penghiburan. Gunakan firman Tuhan yang engkau pegang untuk memberi pengharapan kepada orang yang hidupnya hampir membusuk. Taburkan uangmu untuk sumbangan
persembahan kepada yang perlu. Buatlah persembahan konsisten setiap minggu untuk keperluan orang lain yang akan diurus tadbir oleh pihak bendahara kita. Aktifkan dirimu dalam mana-mana program kebajikan masyarakat yang bukan dikelola oleh kita, gereja kita sekalipun. Kalau itu benda yang baik dan positif, libatkan diri. Di sanalah orang kenal kita, siapa kita. Jangan mengunci diri kita di zona selesa kita sendiri. Jika kita gagal menjadi pelaku itu, kita mungkin tanpa kita sedar, saya ulang lagi kali, jika kita gagal menjadi pelaku itu, yang saya sebutkan tadi itu, kita mungkin menjadi garam yang tidak berguna tanpa sedar. Kita mungkin menjadi garam yang tidak berguna tanpa sedar. Bangkitlah. Masih belum terlambat untuk menjadi garam bagi dunia ini. Garam bagi orang-orang di sekeliling kita. Tuhan mau kita menjadi garam yang berfungsi dan bermanfaat. Dan itu sebenarnya kewajiban kita. Bukan satu pilihan. Ia adalah wajib. Itu sebabnya tajuk pelajaran ini ialah hidup adalah garam. Hidup kita akan sampai ke kekekalan kalau kita menjadi garam. Tapi kalau kita sudah pegang firman Tuhan, tapi kita enggan menjadi garam, kita tidak akan mencapai hidup kekekalan. Ini adalah wajib, bukan pilihan. Di dalam Matius 5 ayat 13, Tuhan kata engkau adalah garam. Dia tidak kata jadilah garam, tidak. Dia kata engkau adalah garam. Itu adalah pernyataan, titik, nokta. Tiada pilihan, tiada pilihan lain. Kalau kita mau terus hidup yang kekal, jadilah kita garam. Ingatlah, di akhir nanti Tuhan mengenal kita dari buah iman kita. Apa buah iman? Sudah saya sebutkan tadi. Kata Yesus, pada waktu saya lapar, kamu bagi saya makan. Pada waktu saya telanjang, kamu bagi saya pakaian. Karena kasih kan? Karena kita keluar dengan penuh kasih kan? Itulah buah. Tuhan mengenal kita daripada buah-buah iman atas perbuatan kita, yaitu iman yang hidup. Bukan dari gong yang berkumandang, bukan dari hebatnya saya berkhotbah ini, bukan dari pandainya saya di dalam public speaking dan sebagainya, bukan. Dan bukan juga daripada pohon yang subur itu. Bukan, Tuhan tidak kenal kita dari pohon ara yang subur. Daunnya lebat. Kita subur, aktif kita di sana sini. Tapi salah. Kita tidak berbuah. Tuhan mengenal kita dari buah-buah iman kita. Dan buah iman itu adalah garam yang kita ada